Halo, selamat datang di channel Bang Rito. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang bertanya di kolom komentar YouTube saya. Pertanyaan itu muncul setelah melihat konten saya yang mengangkat di kandangnya Mbah Ngadimin soal cara beternak entok tanpa bekatul. Karena Mbah Ngadimin memberikan entoknya itu pakan alternatif semua, yaitu berupa maggot BSF. Nah, ada yang nanya, Bang, maggot itu apa? BSF itu apa? Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang cara singkat budidaya maggot BSF. Teman-teman perlu ketahui bahwa maggot itu sejenis ulat ya, sejenis belatung. Belatung dari lalat yang namanya BSF. BSF itu apa? BSF itu adalah singkat dari Black Soldier Fly. Sehingga maggot ini juga disebut dengan maggot BSF. Ya, bentuknya itu mirip belatung ya, sekitar panjangnya itu sekitar 15-22 mm. Warnanya kalau yang masih muda itu warnanya putih, tapi kalau sudah tua itu warnanya sudah coklat. Nah, siklus lalat BSF sebagai induknya ini hanya sekitar 40-43 hari saja. Sementara ketika pas jadi maggot ya, setelah pecah telur sampai kemudian jadi ulat maggot itu umurnya hanya sekitar 14-18 hari. Kemudian setelah itu dia akan bermetamorfosis atau bertapa menjadi pupa atau kepompong. Kemudian nanti dia menetas menjadi ulat. Ulatnya itu menjadi lalat, maksud saya. Menjadi lalat, namanya lalat BSF. Nah, lalat jenis BSF ini memang beda dengan lalat hijau atau lalat yang lain. Lalat BSF ini dia tidak menghantarkan penyakit karena di dalam lalat BSF ini dia mengandung antibiotik yang kemudian tidak menyebabkan dia menjadi sumber penyakit. Berbeda dengan lalat hijau. Lalat hijau kan itu dikenal dengan lalat sumber penyakit. Nah, kalau lalat BSF ini dia tidak mengandung tidak sebagai penghantar penyakit, sehingga maggot yang diproduksi itu juga masih aman atau aman dari bakteri atau penyakit-penyakit yang lain. Nah, teman-teman, manfaat maggot ini sangat banyak sekali ya untuk dunia perikanan dan peternakan. Karena maggot ini dia disukai oleh hewan ternak, baik ayam, bebek maupun entok, baik juga ikan, karena dia memiliki kadar protein yang sangat tinggi ya. Proteinnya sampai 30-45%, sehingga sangat cocok dimanfaatkan sebagai pakan ternak seperti ikan, burung, hewan ternak yang lain. Nah, teman-teman, dalam budidaya maggot ini yang pertama teman-teman harus memilih apakah akan menangkap dari alam lalatnya atau mau beli telur maggotnya, telur lalat BSF-nya. Kalau saya merekomendasikan teman-teman mulailah dari beternak, dari beli telur lalat BSF. Itu sudah banyak, harganya per gram. Per gram itu sekitar Rp3.000 per gram. Per gram itu kalau bisa nanti dipelihara, kemudian pakannya bagus, pertumbuhannya lancar, itu 1 gram telur BSF itu bisa menghasilkan sekitar 1 kilo lebih ya, 1,7 ons, hampir 2 kilo 1 gramnya. Nah, itu maka kemudian beternak lalat BSF atau beternak maggot ini sangat mudah, apalagi bagi teman-teman yang memang memelihara hewan ternak seperti unggas ya, ayam, entok, bebek. Ini akan mendukung sekali usaha ternak teman-teman. Nah, kita simulasikan saja bahwa usaha budidaya maggot ini kita mulai dari telur, maka teman-teman bisa membeli telur dulu. Nah, beli telur lalat BSF ini sudah sangat banyak yang jual. Bisa online juga ada, di Shopee banyak sekali. Kalau di Shopee itu harganya variasi, ada yang 3.000 per gram, ada yang 5.000 per gram, banyak sekali. Teman-teman tinggal milih saja. Nah, itu bisa dikirim menggunakan via kurir ya, via ekspedisi. Itu aman kok, saya sudah pernah membeli telur lalat BSF itu dari luar kota. Jarak tempuhnya ya berapa jam ya, sekitar 8 jaman, dan sampai di rumah saya aman. Nah, kemudian setelah itu teman-teman harus menyiapkan media untuk menetaskan telur lalat BSF. Nah, caranya adalah teman-teman menyediakan tempat atau nampan khusus, bisa ember, bisa nampan, terserah lah teman-teman. Kemudian ambillah bekatul untuk media lalat maggot baby maggot yang nanti sudah menetas. Nah, tuangkan bekatul itu ke dalam nampan, kemudian dikasih air sedikit,
Yang penting itu memal ya, jangan terlalu encer, yang penting memal. Kemudian bisa ditambahkan por atau konsentrat di dalam begatul itu. Kemudian nanti letakkan telur-telur itu di atas media tersebut, tapi dilapisi dengan tisu ya. Jadi tisunya itu ditaruh di atas di atas media begatul. Kemudian nanti selang 2 hari itu sudah menetas semuanya, dan ketika menetas nanti dia akan langsung masuk ke media begatul bercampur dengan pur. Purnya bebas, bisa konsentrat, bisa pur pakan ayam pedaging atau pur ayam petelur, bebas. Teman-teman bisa mencari di tempatnya mencari bahan sesuai dengan lokasinya masing-masing atau ketersediaan bahan yang ada di lokasi teman-teman. Kemudian teman-teman selanjutnya setelah menetas, biarkanlah sekitar 4 hari di media itu. Tunggu pertumbuhannya. Nanti baby maggot itu nanti akan memakan begatul bercampur dengan pur. Nah setelah itu, setelah 4 hari, sediakan biopon. Bioponnya bisa berupa ember yang agak besar atau styrofoam bekas, atau kemudian teman-teman bisa membuat dengan kayu papan, atau kemudian bisa membuat dengan beton seperti ini. Betonnya bebas ya, bisa menggunakan triplek, kayu dan lain-lain. Yang penting kedalaman biopon itu sekitar 1 kilan lebih ya, 1 kilan tangan maksud saya, itu bisa untuk menampung membesarkan maggot-maggot tersebut. Nah, karena maggot ini misalkan teman-teman membeli telur lalat BSAV itu 10 gram, maka teman-teman harus menyediakan biopon yang cukup banyak. Misalkan teman-teman menggunakan biopon ukuran 50 atau 60 cm kali 2 meter, maka harus memiliki beberapa biopon atau media untuk membesarkan maggot tersebut. Karena semakin hari, seminggu itu nanti akan bertambah besar, dan media bioponnya itu nanti akan sesak ya, penuh sesak. Karena itu perlu dipindahkan ke biopon yang lain. Nah teman-teman, ketika teman-teman sudah menetaskan telur lalat BSF, maka kemudian teman-teman harus memastikan ketersediaan pakan maggot-maggot tersebut. Nah, pakan-pakan maggot tersebut itu sangat banyak dijumpai. Nah, salah satunya adalah limbah rumah tangga. Bisa sayuran, bisa buah-buahan, nasi sisa, nasi yang sudah basi, nasi sisa ikan, jeroan, semuanya bisa masuk. Atau kemudian limbah pasar ya, sayur-sayuran, atau limbah rumah makan juga bisa. Intinya, maggot itu memiliki kemampuan untuk memakan semua limbah. Ya, dia merupakan makhluk yang sangat pandai untuk mengurai limbah. Dia makan limbah sehingga apa? Sehingga kalau ini memang teman-teman melakukan budidaya maggot secara besar, maka bisa kemudian mengurangi limbah yang ada di rumah teman-teman atau di lingkungan teman-teman. Nah, perawatan baby maggot itu bisa sampai konsumsi itu sebetulnya 1 minggu itu sudah bisa dikasihkan ke ayam, tapi itu masih belum begitu besar. Nah, untuk usia panennya itu, kalau untuk perawatan dari baby maggot sampai siap panen itu sekitar 14 hari sampai 18 hari. Itu langsung dipanen. Karena kalau tidak dipanen itu teman-teman maggotnya akan bertapa, akan bermetamorfosis menjadi pupa, menjadi kepompong. Kalau sudah menjadi kepompong maka nutrisinya mungkin sudah berkurang ya. Setelah itu, setelah bertapa, pupa atau maggot yang sudah bertapa itu nanti akan berubah menjadi lalat BSF ya. Lalat BSF bentuknya seperti ini, bentuknya hitam ya, bentuknya hitam. Ini dikenal dengan sebutan lalat tentara hitam. Nah seperti ini, bisa teman-teman lihat ya, ini merupakan lalat BSF yang sudah muncul di kandang ini, karena mungkin maggot-maggot sebagian itu sudah menjadi pupa dan menetas menjadi lalat BSF. Nah, umur dari lalat BSF ini tidak panjang ya, tidak panjang. Dia pendek sekali, umurnya sekitar hanya berapa hari ya, 5 hari atau 4 hari gitu, tanpa dia itu makan ya. Jadi nanti ketika jadi lalat BSF, dia itu tugasnya hanya kawin, kemudian bertelur. Nah, kalau teman-teman sudah mendapati di lingkungannya ada lalat BSF, maka bisa
dipancing agar masuk ke media teman-teman menggunakan begatul dan campuran pakan pur ya, atau bahan fermentasi yang lain. Dia akan bertelur di sana dan teman-teman bisa kemudian mendapatkan baby maggot atau mendapatkan telur maggot itu secara gratis. Tapi kalau beli sih masih terjangkau ya untuk telur lalat BSF-nya. Nah, setelah itu, setelah kawin, setelah bertelur, dia akan mati teman-teman. Dan siklusnya akan seperti itu untuk lalat BSF. Karena sebagian besar umur makhluk ini itu hanya di maggotnya. Usianya itu mulai dari 0 sampai 18 hari maksimal. Begitu. Nah, teman-teman, ketika teman-teman ini memiliki stok pakan maggot yang cukup banyak, ini nanti akan mendukung usaha ternak teman-teman karena akan mengurangi pembelian pakan berprotein dari pabrikan, mengurangi biaya pakan pur ya. Seperti Bang Hadimin, dia menggunakan maggot itu sebagai sumber protein hewani yang itu sangat bagus untuk entok-entoknya. Untuk ayam juga bagus. Karena itu tidak ada perlakuan khusus dalam pemeliharaan maggot ini. Pakan apa saja bisa bisa hidup dia. Dan kebutuhan pakan maggot ini sebetulnya itu 5 kali lipat dari beratnya. Misalkan jenengan punya maggot itu 1 kilo, maka dia bisa mengurai sampah sebanyak 5 kilo. Nah itu teman-teman. Jadi dia merupakan makhluk yang sangat rakus, makannya sangat banyak. Tapi kan gratis ya dari sampah limbah-limbah itu, sehingga kita tidak tidak perlu beli, hanya menyediakan waktu saja untuk mencari bahan organik untuk sebagai makan maggot itu. Nah, penempatan biopon yang bagus itu seperti ini. Jadi ketika teman-teman punya biopon, usahakan di atasnya itu ada ayamnya atau ada hewan yang lain, sehingga kotoran ayamnya itu bisa langsung dimakan oleh maggot, dan kandang ayamnya itu tidak bau karena kotoran ayamnya langsung bisa diurai oleh maggot. Dan maggot ini itu langsung bisa diberikan fresh ya, tidak perlu diolah, tidak perlu direbus, tidak perlu dikeringkan, tapi fresh, hidup, langsung diberikan ke ayam atau ke entok itu bisa, atau ke bebek juga bisa. Dan sudah banyak orang yang mempraktekkan bahwa bebeknya, entoknya, ayamnya yang diberikan pakan maggot itu pertumbuhannya sangat cepat, dan untuk indukan produksi telurnya juga akan meningkat. Itu teman-teman sekilas informasi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.